Jadi dengan banyaknya cerita mistis, mulai dari zaman penjajahan, dihubungkan juga dengan cerita Damar Wulan, dan juga pasar setan yang ada di Gunung Gumitir, menurut Anda, terowongan perawan ini seangker apa? Halo kerabat Nightmare, selamat datang di Kismis, kisah mistis bareng saya Arman. Episode kali ini agak berbeda, kita berada di Jawa Timur, tepatnya di Terowongan Merawan. Jadi terowongan ini berada di bawah Gunung Gumitir, dan kita akan bercerita tentang sejarah dan juga sisi mistis dari Terowongan Merawan yang ada di Jawa Timur. Saya baru saja dari dalam, dan memang atmosfer yang ada di dalam terowongan sepanjang 700 meter ini cukup menantang. Ada banyak residu dari masa penjajahan Belanda, karena mengingat dari tahun dibangunnya terowongan Merawan ini adalah di era 1901. Dan nanti kita akan cerita lebih detail lagi di sana, karena ini tuh masih aktif. Jadi saya agak ngeri kalau misal pas ada kereta api lewat. Yuk. Dan sekarang saya berdiri di tepi bantaran rel kereta api. Jaraknya mungkin sekitar 3-4 meter. Di belakang kelihatan terowongan Merawan itu sendiri. Kalau misal Anda lihat ya, kerabat Nightmare yang nonton Kismis di video ini, tulisannya adalah 1901. Itu menunjukkan tahun mulai dibangunnya terowongan Merawan ini. Kemudian jadi di tahun 1902. Mungkin Anda penasaran kenapa di atas tuh ada tulisan 1910. 1910 itu kalau menurut artikel yang saya baca, itu adalah pertama kali kereta api mulai melewati terowongan Merawan ini. Kemudian saya rasa Anda juga pasti penasaran kenapa muncul nama terowongan Merawan. Jadi menurut kisah mistis yang beredar di masyarakat Jawa Timur, dulunya ada seorang noni-noni Belanda yang kemudian berada di dalam terowongan ini, dan ketika dia bangun tidur, dia sudah tidak pakai baju. Sehingga ketika dia bangun, dia mempertanyakan dirinya, apakah dia masih perawan atau tidak. Sehingga terowongan ini disebut terowongan Merawan. Sederet kisah mistis yang diceritakan oleh masyarakat sekitar, di antaranya adalah terowongan sepanjang 700 meter ini sesekali terasa bau wangi yang identik dengan bau-bau perempuan. Apakah itu
tanda-tanda ada roh gentayangan di terowongan perawan ini. Kisah mistis tidak hanya sampai di situ saja, karena kalau misal kita mengingat terowongan perawan ini adalah warisan dari masa penjajahan Belanda, sehingga warga sekitar Banyuwangi menyebut terowongan ini menjadi salah satu base camp untuk para arwah pejuang kemerdekaan yang kemudian menjadi korban kerja paksa. Jadi ini, terowongan ini adalah hasil dari kerja paksa yang dulu dilakukan oleh Belanda di tahun 1901 hingga 1902. Jadi tidak asing ya. Jadi cukup wajar ketika memang ada banyak sekali residu dari roh-roh gentayangan para korban dari penjajahan Belanda itu sendiri. Di sisi lain, terowongan yang berada di bawah Gunung Gumitir, kita tahu sendiri Gunung Gumitir ini adalah gunung yang membelah antara Jember dan juga Banyuwangi, punya sisi mistis yang luar biasa. Kalau misal kita hubungkan dengan cerita Damar Wulan dan juga Minak Jinggo, itu juga ada sejarah di situ. Di sisi lain, menurut cerita yang saya baca di sebuah artikel, Gunung Gumitir ini terkenal dengan pasar setan dan juga penari gandrung yang secara mistis menari di dalam hutan Gumitir. Jadi dengan banyaknya cerita mistis, mulai dari zaman penjajahan, dihubungkan juga dengan cerita Damar Wulan dan juga pasar setan yang ada di Gunung Gumitir, menurut Anda, terowongan perawan ini seangker apa?